Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mengeluh. Tukang ngeluh ya. Tukang ngeluh. Artinya ngeluhnya sering. Iya, karena dia tukang itu jadi profesi, Bang. Tukang ngeluh. Emak tanya kalian, siapa di antara kalian yang selama hidup tidak pernah kena masalah? Ngacung. Siapa yang punya masalah? Ngacung. Tapi kenapa sih manusia banyak yang suka ngeluh? Bahkan judul kita tukang ngeluh. Artinya ngeluh. Ngeluh. Hujan, ya Allah hujan mulu, cucian ngekering-kering. Kemarau, masya Allah kemarau mulu, pohonan sampai pada mati, pada layu. Kemudian juga genteng bocor, ya Allah bocor. Halaman rumah becek amat. Pintu engselnya copot, ya Allah copot. Ngeluh mulu. Sebelum nikah, ya Allah kapan punya jodoh? Orang-orang udah pada nikah, teman kuliah. Udah nikah, ya Allah laki gue nyebelin. Sebelum punya anak, ya Allah kapan punya anak? Udah punya anak, ya Allah bengal banget tuh anak ngelawan wai. Inilah yang Bedu bilang tukang ngeluh. Nggak ada syukurnya. Memang dasar manusia ada tabiat tukang keluh. Al-insanu khuliqa halu'an. Wa idza masau saru jazuan. Idza masaul khairu manu'an illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Al-Ma'arij 19 20 21 2. Manusia tukang berkeluh kesah. Kalau mereka punya masalah, dia berkeluh kesah, ngomong sama semua orang dan mereka kikir. Tapi kalau mereka punya kebahagiaan, kesenangan, dia lupa dengan temannya. Kecuali orang yang sholat, yang sholatnya daim, senang susah ngadunya sama Allah. Nih kalian dengerin. Allah berfirman dalam ayat ini manusia dua kelompok. Kalian termasuk yang mana? Yang pertama. Kerjanya ngeluh mulu, tukang ngeluh kata Bedu. Ngeluh. Kikir. Dapat rezeki, kesenangan, kebahagiaan. Dia lupa sama temennya, gak pernah berbagi. Kalian termasuk ini apa bukan? Bukan. Ini kelompok yang dibenci oleh Allah. Titik. 2. Ilal musallin, kecuali orang yang sholat, yang sholatnya daim, senang, susah, nggak pernah ribut sama orang. Orang nggak tahu kalau kita lagi menderita, orang tidak tahu kalau kita lagi musibah, ngadunya hanya sama Allah. Jujur Bedu, Mama tanya Anda termasuk golongan pertama yang dibenci oleh Allah atau yang kedua yang disukai oleh Allah? Yang kedua dong, Ma. Mudah-mudahan. Nah, iman insya Allah yang kedua. Insya Allah. Naik seandainya kemarin setengah, yang satu masih setengahnya misalnya, loncat pindah ke yang kedua, oke? Oke Mas, siap. Bagi orang yang disukai oleh Allah, jangan ngeluh-ngeluh. Masya Allah, kalau orang mengeluh artinya jauh dari rasa syukur. Kita hitung nikmat Allah, bisa siaran pagi-pagi, luar biasa. Nikmat Allah nggak akan terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Ibrahim 34. Kalau kalian menghitung nikmat Allah nggak akan terhitung banyaknya. Tapi manusia zalim dan kufur dengan nikmat Allah. Itu dasar manusia. Apa yang kurang kita? Badan sehat, mata bisa melihat, hidung bisa mencium, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara, tangan bisa digerakkan, kaki bisa melangkah. Tapi Allah menyatakan innal insana ladzalumun kafar. Tapi manusia zalim dan kufur nikmat. Yang namanya kufur apa? Tidak mengakui nikmat Allah. Padahal Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, wa ittadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah telah mengumumkan siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Kebalikannya kalau kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah, azabku sangat pedih. Jadi orang yang banyak mengeluh, apalagi tukang mengeluh, azab dari Allah tungguin.
sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya jangan jadi orang yang tukang mengeluh. Jauhkan dari diri kita. Jangan sampai jadi tukang mengeluh. Jangan sampai jadi tukang mengeluh. Karena kalau tukang kan tuh berarti udah ahli ya. Kerjanya ngeluh gitu ya, Boy. Terus-terusan. Emang ada? Ada ya. Ketemu saudara, ipar atau siapa, tiap ketemu tidak pernah bercerita kebahagiaan. Kesusahan mulu. Sampai kalau dia datang kita capek ogah ngedengerin. Salah. Beneran. Beneran, dia beneran. Ada itu memang ada beneran. Oke, Survei membuktikan. Baik jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Tukang ngeluh. Tukang ngeluh. Tukang ngeluh. Jadi Tukang gini. ledeng bagus, benerin ledeng. Tukang ngeluh apa yang dibenerin? Jadi kita ini memang hidup selalu oleh Allah diberikan ujian yang buruk yang baik. Wa nabluukum bisarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Al-Anbiya 35. Dan kepada kalian diberikan musibah berupa keburukan dan kebaikan. Hanya kepada kami kalian kembali. Jadi ini mutlak. Hidup di dunia siapapun kita, yang muda, yang tua, semuanya ada ujian. Yang baik dan yang buruk. Artinya apa? Kita menghadapinya dengan iman. Ini berkali-kali Mama bilang At-Taghabun 11. Bahwa ujian ini datangnya dari Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Hadapi dengan iman. Orang yang menghadapi masalah dengan iman, itu hatinya mendapatkan petunjuk. Harus bagaimana kita mendapatkan musibah? Ini yang bedu apal ujungnya. Al-Baqarah 155 156. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Enggak ada ujungnya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ali Imran 200. Hai orang yang beriman, bersabar kamu, bertahan dengan kesabaranmu, siap siaga dengan kesabaranmu, bertakwa kepada Allah, niscaya kalian dia orang beruntung. Mama tanya, bedu sama kalian berempat. Kalian menjadi orang untung, orang rugi? Untung. Kata Allah modalnya dua, iman dan takwa. Semoga kita termasuk golongan orang yang beriman dan bertakwa, jadi beruntung, jangan berkeluh kesah. Kapan senangnya? Kalau orang berkeluh kesah seumur hidup menderita batin, nggak pernah bahagia. Coba kalau orang yang beriman makan sama oseng-oseng kangkung, nasi pulen sambal sama panggang ayam, enak nggak? Enak. Alhamdulillah, nasi pulen pakai sambal, panggang ayam sama oseng-oseng kangkung. Ya Allah. Coba kalau orang yang tukang mengeluh, udah makan di restoran mahal. Nggak enak nih masakan. Ada yang begitu? Ada, Nek. Yang lainnya judes ya. Aduh. Kurang syukur. Padahal syukur itu buat kita. Kita lihat yang namanya syukur bukan kebutuhan orang lain, apalagi kebutuhan Allah. Syukur itu kebutuhan kita pribadi. Wa may yaskur fa innama yaskuri nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, syukur buat kebutuhan diri kita. Bedu bersyukur, kembali ke bedu. En bersyukur, kembali ke en. Nenek bersyukur, kembali ke nenek. Begitu juga. Jadi kata Allah, siapa yang mensyukuri nikmat, tidak mengeluh, syukur itu kembali buat diri kita. Siapa yang kufur, Allah nggak butuh syukur kalian. Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Makanya yuk kita sekarang, kalau selama ini pernah mengeluh, buang untuk keluhan. Caranya bagaimana? Kalau kita kena musibah, ketidaknyamanan, kena ujian, jangan merasa gue paling susah. Lihat orang sekeliling kita yang lebih susah dari kita. Masya Allah, pasti timbul syukur kita. Jadi mensyukuri nikmat ini kewajiban kita. Jangan berkeluh kesah. Karena kata Allah, la zalumun kafar. Manusia itu zalim dan kufur dengan nikmat. Kufur itu kurang melulu. Nggak pernah bahagia. Karena selalu merasa kurang. Orang yang bersyukur, alhamdulillah ya Allah, ini rezeki saya. Alhamdulillah ya Allah, saya sehat, orang sakit. Alhamdulillah ya Allah, orang lain mah makan juga susah, kita masih bisa milih menu.
Alhamdulillah kita punya baju merah marun. Walaupun yang bedu merahnya kelamaan direndam jadi berubah warna. Masya Allah. Ini orang lain mah. Punten. Yang musim banjir di TV. Itu rumahnya nganyut. Bajunya sama lemarinya ke bawah. Nggak punya baju kan? Iya. Kita bersyukur. Itu yang kita lihat. Musibah diri kita lebih ringan dibandingkan musibah orang. Maka tidak akan mengeluh. Bahkan bersyukur dengan nikmat Allah. Nek, kalau ada orang yang suka curhat gitu, dikit-dikit curhat ke dia punya masalah, apakah itu masuk tukang ngeluh juga, Nek? Oke, bolehkah kita curhat sama orang? Boleh. Curhat sama orang, boleh. Syaratnya 2. 1, orang yang diajak curhat bisa memberikan solusi buat kita. 2, orang yang diajak curhat bisa menyimpan rahasia kita. Yang salah tadi, Al-Ma'arij 19. Orang yang ngeluh aja. Nih, misalnya di kampung, di RT, di RW. Po, ya Allah saya mah masalah berat banget. Mana ini. Jangan ngomong siapa-siapa, mampa doa. Ketemu si Anu, Mbak, nih, jangan sama siapa. Dia yang bilang jangan ngomong siapa-siapa, si RW tahu, dia yang ngomong. Nah, artinya dia mulutnya rombeng. Jadi boleh kita berkeluh kesah dengan orang dengan 2 syarat tadi. Orang yang kita ajak curhat bisa mengurai masalah kita. Yang kedua, orang yang kita ajak curhat bisa menyimpan rahasia kita. Jangan sembarangan ngomong sama semua orang. Karena sekarang kita bersahabat, berteman, bertetangga. Suatu saat bisa jadi dia benci sama kita. Menjadikan senjata menghancurkan kita. Hati-hatian. Oke. Jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, masih bersama kami di rumah Mama Dede. Masih ada pertanyaan? Udah nggak ada, Mas. Udah nggak ada, aja mau tanya sama Nek, Mama. Naon? kalau ada orang yang suka kayak gini nih, misalnya dia bilang ini kamu kenapa sih nggak mau bantuin atau apa? Aku kan udah begini gitu, saya bla 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 gitu. Itu apakah termasuk ngeluh juga nih? Oh, masalah rumah tangga lagi kayaknya nih. Enggak, bukan. Bantuin apa dulu? Biar jelas jawabannya akan berbeda. Misalnya gini nih. Biar jelas. Ini ngambang. Bingung gue jawabnya. Pasti salah. Bisa gini nih. Kita dengan teman nih. Satu geng, satu tim. Enggak, satu pekerjaan, satu tim pekerjaan. Terus dia ada yang mungkin entah dia sudah mengerjakan apa, terus misalnya kita udah ngerjain apa nih gitu. Terus dia kelihatan udah agak santai nih. Terus misalnya En bilang, "Ini bantuin kek, ini kan saya udah bikin ini malah diem-diem aja." Itu apakah termasuk ngeluh juga nih? Betul. Ketika kita masuk di kantor, jelas kerjaan kamu apa, kerjaan kamu apa, kamu apa. Porsinya sudah jelas. Kalau Anda merasa teman Anda sudah santai kerjaannya sedikit, saya banyak, jangan langsung ngomong begitu. Lu udah kelar ya kerjaan lu, boleh gak bantuin gitu? Sopan dikit. Udah mah minta tolong kagak sopan, ya belenak yang diajak minta tolongnya. Bantuin gue sedikit dia banyak salah. Bisa-bisa diketawain sama temennya. Udah santai ya kelar, tolong dong, masih banyak kerjaan gue, bantuin dong. Nanti kalau udah kerjaan gue bantuin juga. Itu boleh sayang. Oke? Ada etika, tata krama, cara. Oke. Jadi mengeluh itu termasuk mengeluh berarti ya Pak ya. Walaupun dia merasa bahwa apa yang dia kerjakan sudah lebih nih dari apa yang harusnya dia kerjakan. Sementara temannya yang satu ini tuh kayaknya masih santai. Masih banyak yang belum dikerjain gitu loh Pak. Makanya kalau tadi mah beda. Kalau EN bilang temennya udah selesai kerjaan, dia masih banyak. Kalau Budi bilang dia belum kerjain. Kalau masalahnya beda lagi. Kalau temennya belum dikerjain, lu ngomong, kok lu belum dikerjain juga? Bos kamu udah datang. Kayak gue kerjaan gitu kan. Jadi beda pertanyaannya. Kalau EN tadi temennya udah selesai mengerjakan, EN langsung, lu diam aja buat matiin gue. Nggak bisa. Karena hati kita tidak bisa ditebak oleh orang. Ya kan? Hanya Allah yang tahu hati kita. Makanya ngomong, lu udah kelar kerjaan lu, bantuin gue dong, tolongin dong. Minimal ini gitu. Itu yang baik. Tapi kalau tadi dia belum ngerjain, kita tegur. Kok belum kerjain kerjaan lu? Bos kamu udah datang. Cepetan. Ayo. Kalau gue ngerti gue bantuin. Gitu. Misalnya pegawai baru. Itu sering terjadi pada saat kita belajar kelompok pada sekolah mah. Ada teman kita yang paling ya ilah kok dia nggak ngerjain sih, kita aja yang ngerjain, dia mah santai bercanda-bercanda gitu. Ada kayak gitu seperti itu kan. Oh, kerja kelompok. Iya, memang itu tuman. Mungkin dia ngebos. Tahu nggak tuman?
Kebiasaan. Ya, kebiasaan. Kebiasaan buruk, tuman. Tuman. Jadi bisanya ada 8 orang. Tuman. Ada kerjaan kelompok nih dari sekolahan. Dia main HP atau misalnya gambar aja misalnya. Ngapain aja, temennya kerja. Itu salah. Tarik, duduk situ. Bareng-bareng. Ini kerjaan bersama-sama, nilainya pun bersama-sama. Jadi tarik, jangan didiamkan. Dia makan anak embos, dia anak orang kaya. Punten dalam tanda kutip yang berudatnya kan ada di masyarakat. Dia merasa gue orang kaya, dia merasa gue anak pejabat, dia merasa gue adalah anak ketua yayasan, misalnya. Mereka sombong. Artinya itu sombong itu harus dikikis dengan cara dirangkul. Yuk bareng-bareng, ini kerjaan bersama. Nek, nilainya buat sama-sama. Kalau misalnya gini nih, ada kayak kasus nih kerja kelompok gitu tadi kayak Mas Budi bilang. Terus dia ini belum ngomong sama orang yang nggak mengerjakan tugas. Cuma dalam hati tuh kayak kesel aja, bete gitu kan, kayak ngeluh sebenarnya. Terus tiba-tiba dia ngomong nih ke dosen, bilang, ini cuma saya doang ya yang kerjain ya, teman saya tuh enggak. Jadi dia ngeluhnya ke dosen. Tapi dengan kasih tahu itu, tapi dia tanpa bilang ke temannya untuk bantu ngerjain. Itu gimana nih? Begini rasanya. Kalau seandainya kita sendiri yang ngerjain, teman kelompok tidak mengerjakan, toh orang juga entah kerjaan siapa ini. Kita lapor ke dosen, Pak, ini sudah saya kerjakan. Dia akan tahu. Kalau misalnya ada pertanyaan kan kelompok dipanggil. Kalau orang yang nggak ikut bikin nggak bakal bisa menjawab. Dosen akan tahu kita yang menjawab. Karena pemahaman kita, pemikiran kita, yang nulis kita otomatis ada di sini semua bisa menjawab pertanyaan dosen-dosen. Sementara mereka yang hanya ngegabung tidak tahu yang kita tulis nggak bakal bisa jawab. Dosen yang cerdas akan tahu siapa yang bekerja, siapa yang cuma berleha-leha. Pasti dia tahu. Oke. Baik yuk. Ya, Mas, kita ajak jamaah di rumah juga untuk berdoa. Kita mohon kepada Allah SWT agar kita tidak menjadi orang yang suka mengeluh, ya. Apa yang Allah berikan harus kita syukuri agar kita tidak menjadi tukang mengeluh. Nah, musibah dan ujian kita ambil hikmahnya agar kita bisa diangkat dan dinaikkan derajatnya oleh Allah SWT. Yuk kita mohon agar doa kita dan hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat yang begitu banyak, yang tidak terhingga, yang tidak terhitung bilangannya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Ya Allah, Engkau berikan kepada kami kehidupan. Engkau berikan kepada kami umur yang panjang. Engkau berikan kepada kami rezeki. Ya Allah, semuanya milik-Mu. Kami hanya berikan titipan oleh-Mu, ya Allah. Namun ternyata tidak sedikit di antara kami yang berkeluh kesah dengan kehidupan. Mereka kufur dengan nikmat dari-Mu. Mereka zalim kepada diri mereka sendiri. Ya Allah, sadarkan kami-kami yang kufur dengan nikmat-Mu. Sadarkan kami-kami yang dolim dengan nikmat-Mu, ya Allah. Dolim dengan dia sendiri, ya Allah. Kami mohon bimbingan dari-Mu, ya Allah. Terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami. Ampuni ya Allah semua dosa-dosa kami. Dosa orang tua kami. Dosa anak cucu turunan kami ya Allah. Hanya Engkau yang memberikan petunjuk kepada kami. Hidayah kepada kami ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.